الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Al-Fatihah atau yang dikenal dengan Ummul Kitab adalah surat pertama dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah menyatakan bahwa pembuka surah Al-Fatihah dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ada yang membaca surah Al-Fatihah ketika sholat yang harus dijaharkan atau yang dikeraskan dan membaca bismillahnya dengan sir atau dengan pelan, tapi mayoritas ulama bersepakat bahwa jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah adalah 7 ayat. Kemudian Abu Hurairah menegaskan bahwa sholat seseorang tidak akan sah kecuali membaca surah Al-Fatihah, sebagaimana ia mendapat teguran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memintanya untuk membaca pelan. Jadi surah Al-Fatihah sebaiknya dibaca dengan pelan atau tidak terburu-buru dari satu ayat sampai ayat yang terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini akan kami sampaikan beberapa keistimewaan dari surah Al-Fatihah. Yang pertama, surah Al-Fatihah mengandung 7 ayat pujian yang berulang-ulang. Banyak perawi menegaskan surah ini tidak pernah diturunkan dalam kitab yang lain. Juga dalam Al-Quran tidak ada yang menyerupai atau yang sama. Dan surah Al-Fatihah ini mendapat julukan Sab'un minal Masani, yaitu 7 ayat yang selalu berulang. Dalam surah Al-Hijr ayat 87 disebutkan walaqad atainaka sab'am minal masani, yang artinya dan sesungguhnya kami Allah telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian keistimewaan dari surah Al-Fatihah yang selanjutnya adalah
mengandung jalinan hubungan antara hamba dan Allah sebagai pernyataan keimanan dan permohonan makhluk kepada Allah. Jadi membaca surah Al-Fatihah menjadi bagian komunikasi atau hablum minallah, sehingga seorang hamba bisa berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, Allah akan memberikan apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah walaupun membaca satu huruf. Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian makmum mengucapkan amin, maka niscaya Allah akan mengabulkannya. Itu adalah salah satu keistimewaan dari surah Al-Fatihah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian keistimewaan yang lain adalah dalam kisah yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ada salah satu kaum yang terkena sengatan binatang di dekat mata air. Atas kejadian tersebut yang membuat mereka panik, datanglah salah satu sahabat untuk meruqyah dengan membacakan surah Al-Fatihah, yang pada akhirnya dengan izin Allah orang tersebut sembuh. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah menjelaskan, Fatihatul Kitabi Shifaun minas sammi, yang artinya Fatihatul Kitab adalah obat bagi yang terkena racun. Sedangkan Abdul Malik bin Umair berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatihatul Kitabi Shifaun min kulli da'in. Dalam Fatihatul Kitab terdapat obat untuk segala penyakit. Itulah beberapa keistimewaan surah Al-Fatihah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya masih ada keistimewaan yang lain yang bisa kita pelajari dari sumber-sumber yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari Al-Quran dan wabil khusus mempelajari surah Al-Fatihah, baik secara bacanya maupun secara maknanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ah wa hudhuril jumu'ah wal jamaah wa 'alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر